Shalom sahabat aku dan dia, saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Dalam kebersamaan kita kali ini, saya ingin kita belajar tentang nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, dalam kehidupan kita bermasyarakat, nama seseorang begitu berarti, apalagi saat menjadi pejabat tinggi. Hal itu sering terjadi saat ada pelanggaran lalu lintas misalnya. Seseorang yang memiliki kerabat atau kenalan perwira polisi, sebut saja namanya, maka akan dibebaskan. Seseorang menjadi sangat takut berurusan dengan orang yang memiliki keterkaitan dengan orang lain yang memiliki nama yang terkenal. Di bumi ini, siapakah yang tidak menginginkan nama yang terkenal? Nama yang dikenal semua orang? Siapakah di antara kita yang ingin mendapatkan kesan nama yang jelek? Di mana saja? Kapan saja. Pada hakikatnya, semua orang ingin mendapatkan namanya dikenal baik. Para penjahat dan pendosa pun menginginkan namanya dikenal harum oleh siapa saja, apalagi kita, orang benar dan orang percaya. Namun di atas semuanya itu tidak ada nama yang seindah dan sedahsyat nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Namanya sungguh maha agung, maha baik, maha indah, maha ajaib, dan maha benar. Nama Yesus sungguh terpatri di dalam hati orang percaya. Namanya tidak akan dilupakan oleh orang percaya, baik di seluruh permukaan bumi maupun di sorga kekal selama-lamanya. Sekarang mari kita fokus pada topik kita pada hari ini, yaitu tentang nama di atas segala nama. Pasti sahabat tahu ya, siapakah yang dimaksud? Ya, tepat sekali. Tuhan Yesus Kristus memiliki gelar nama di atas segala nama. Keagungan, kemuliaan, kehormatan, dan keajaiban namanya sungguh menggema di bumi dan di sorga. Ia tidak hanya diagungkan, dimuliakan, dihormati, dan dipuji segala bangsa dan seluruh makhluk sejagat raya, tetapi juga oleh para malaikatnya di sorga. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Menurut Ibu Rita Wahyu dalam laman sarapanpagi.org menuliskan, dalam studi kata nama, Shem, bahasa Ibrani, dijelaskan bahwa nama dalam pandangan Semitik adalah pribadi itu sendiri. Bahwa nama yang mewakili pribadi dan mewakili reputasi. Alkitab Perjanjian Baru, meski ditulis dalam bahasa Yunani, nafas Semitiknya tetap kental, sebab para penulisnya juga tokoh-tokoh yang ditulisnya, juga masyarakat di sekitarnya adalah masyarakat Semitik. Peninggian Yesus Kristus yang dicatat dalam Filipi 2 ayat 9-11 ini sebagai upah karena telah direndahkan. Karena Dia sungguh telah merendahkan dirinya di dalam kesetiaannya, maka Allah meninggikan Dia, sehingga makna nama di atas segala nama pada nama Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa pribadi Tuhan Yesus Kristus mengatasi segala pribadi,
di seluruh pribadi-pribadi yang ada, baik itu di langit atau di sorga maupun di bumi, bahwa di bagian bawah bumi. Sehingga yang dimaksudkan di sini tentulah nama Tuhan Yesus Kristus ini menyatakan bahwa Dia sebagai manusia juga mempunyai kekuasaan ilahi mutlak atas seluruh makhluk. Bapa mengangkat Kristus dengan tinggi melampaui segalanya. Bapa meninggikan seluruh pribadinya, baik dalam kodratnya yang manusiawi maupun yang ilahi. Karena Kristus secara sempurna melaksanakan segala misi tugasnya yang dalam rupa Allah sekaligus dalam keadaan sebagai manusia. Ayat 10, kita perhatikan betapa luar biasa luasnya kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus menjangkau sorga dan bumi, bahkan di bawahnya. Mencakup setiap makhluk di segala tempat, termasuk malaikat dan manusia, dan orang mati maupun yang hidup. Bagi kemuliaan Allah, Bapa, amatilah. Bagi kemuliaan Allah, Bapa, bahwa Yesus Kristus diakui sebagai Tuhan, Sang Penguasa. Sebab ini memang kehendak Bapa, supaya semua orang menghormati Sang Putra sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Penghormatan apapun yang diberikan kepada Yesus Kristus tertuju juga kepada Bapa. Sebagaimana sabda Kristus sendiri, barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 40. Dari perspektif religius Yahudi pada waktu itu, pemuliaan ini mungkin terdengar cukup mengagetkan. Mereka juga sudah tahu dari perjanjian lama bahwa yang empunya nama di atas segala nama dan yang kepadanya semua lutut akan bertelut serta semua lidah mengaku adalah Tuhan. Yesaya 45 ayat 22-24 bagian A berkata, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan." Kata dasar berlutut dan mengaku pada teks ini juga muncul dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11. Pengutipan ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam perjanjian lama dan bahwa kebenaran ini tidak merusak keesaan Tuhan. Bapa dan Yesus adalah satu. Keduanya menyatakan diri sebagai Tuhan dalam perjanjian lama. Seiring dengan pewahyuan Alkitab yang lebih progresif, umat Allah semakin mengerti bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama adalah Allah Tritunggal. Pemuliaan oleh Bapa di dalam ayat 9-11 harus dipahami sebagai peneguhan dan pembelaan Bapa terhadap Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib semakin meyakinkan musuh-musuh Yesus bahwa Dia terkena kutukan Allah. Galatia 3 ayat 13. Tuduhan bahwa Dia adalah nabi palsu dan penghujat Allah semakin menguat. Allah membangkitkan Yesus sebagai bentuk peneguhan atas ajaran Yesus dan pembelaan terhadap semua tuduhan musuh Yesus. Jadi, pemuliaan Yesus oleh Bapa dalam Filipi 2 ayat 9-11 tidak boleh dipahami secara terpisah dari seluruh isi Alkitab. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, lalu dinyatakan kembali ketuhanannya atas segala sesuatu. Dalam nama Yesus Kristus, banyak orang percaya dari segala bangsa memuji dan memuliakan namanya. Mereka bersyukur kepadanya sebab Dia baik dan teramat baik.
Mereka, orang percaya dari segala bangsa, memasyurkan namanya di depan umatnya yang dikasihinya. Demikianlah pemazmur memasyurkan puji-pujian sebagaimana ditulis dalam Mazmur 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihinya. Di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, Salomo menadahkan tangannya ke langit dan berdoa. Dalam doa-doanya, Salomo menyatakan bahwa walaupun Tuhan berada di tempat kediamannya di sorga, namun Tuhan tetap mendengarkannya. Tuhan tetap mendengarkan doa dan pujian umatnya. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 43. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Sebab mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Dari suara hatinya yang paling dalam, Salomo berseru bahwa Tuhan mendengarkannya di sorga, bahwa dari tempat kediamannya yang tetap, Tuhan mendengarkan dan bertindak sesuai dengan segala yang diserukan oleh orang asing kepadanya. Semua itu dinyatakan supaya segala bangsa di bumi mengenal namanya, supaya mereka sama seperti umatnya orang-orang Israel yang memiliki rasa takut akan Tuhan, supaya mereka tahu bahwa nama Tuhan sudah diserukan kepada segala bangsa sampai ujung bumi, supaya segala bangsa memuji dan memuliakan namanya. Dan pada itu, pemazmur menulis dalam kitab Mazmur 54 ayat 6, begini bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pemazmur dengan rela hati mempersembahkan korban kepada Allah. Pemazmur bersyukur kepada Allah karena namanya sungguh baik, karena namanya sangat berkuasa dan ajaib. Sahabat aku dan dia, pada Tuhan Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama, berarti dialah yang tertinggi, paling berkuasa, dan tidak ada yang lainnya. Dia termulia lebih dari yang lain. Untuk itu mari kita terus mengenal Dia, sebab tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus yang berkuasa untuk menolong kita. Berbahagialah kita yang percaya kepada Allah yang sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Berbahagialah kita yang memiliki rasa takut akan Allah Bapa di dalam namanya. Karena Dia mengaruniakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Berbahagialah kita yang memuji dan memuliakan namanya di atas segala nama, karena Dia memberkati kita damai sejahtera di bumi dan di sorga kekal selama-lamanya. Sahabat aku dan dia, usai sudah kebersamaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.